Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Masih pada semangat nih meskipun di jam terakhir ya. Gimana, sudah pada sholat belum? Sudah dong, Bu. Sudah, Bu. Sudah pada makan siang? Belum, Bu. Tadi kantinnya penuh. Sudah, Bu. Tadi minta yang Desi, Bu. Oh iya, tidak apa-apa, saling berganti ya, berbagi gitu. Ya dong. Terus, coba, ayo sebelum kita pembelajarannya dimulai, pimpin dulu doa ya. Baik, Bu. Duduk siap. Gerak. Berdoa dimulai. Doa mulut kada berdoa dimulai ya. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Ayu sudah memimpin doa. Retno, masih semangat Retno? Semangat, Ibu. Tapi sepertinya sudah lemes nih ya. Bagaimana kalau kita tepuk semangat dulu ya? Masih ingat tepuk semangat? Tepuk semangat. Semangat. Ulangi, Bu. Coba ulangi kalian semua ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, kalau sudah seperti ini, Ibu lihat semangatnya kembali lagi ya. Nah, Nur, Sekretaris Nur ya. Bagaimana hari ini? Hadir semua? Atau ada yang izin? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Hadir semua. Iya, alhamdulillah ya. Memang kelas ini itu paling rajin, paling semangat kalau sekolah dan belajarnya ya. Ya, Nah, Bu. di pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang nilai-nilai cerpen ya. Desi, masih ingat apa saja itu nilai-nilai cerpen? Bu, tidak terdengar, Bu. Ya, nilai-nilai cerpen apa saja, Desi? Ada nilai sosial, terus ada nilai apa ya, Bu? Nilai agama. Sudah, Bu, taunya hanya dua, nilai sosial dan nilai agama. Ya, coba yang lainnya masih ingat pembelajaran yang sebelumnya. Dinda, apalagi nilai selain moral sama sosial? Pendidikan, Bu. Ya, terus apa lagi? Udah, Bu. Ingatnya itu aja. Budaya, Bu, budaya. Iya. Nilai agama, Bu. Nilai agama. Iya. Alhamdulillah ya semuanya masih ingat pembelajaran yang minggu lalu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menganalisis unsur pembangun cerpen. Tetapi sebelumnya Ibu mau kalian itu literasi dulu ya, membaca dulu beberapa menit. Sudah muncul anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Kalau seandainya ini terlalu kecil untuk dilihat, kalian bisa lihat di tautan HP kalian masing-masing. Cerpennya yaitu judulnya Laki-laki Nomor 2 ya, karya Yuniarti. Boleh ya kalian membaca dulu. Bu, bagaimana kalau dibacakan oleh Sarija?
Ini ada 7 halaman, Nur. Bagaimana nih? Dibaca dalam hati saja ya, masing-masing. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, Bu, siap. Saya di grup kelas, Bu. Nanti tidak terlihat ya, sebentar dilihat dulu. Nah, itu bagaimana anak-anak sudah membacanya? Sudah, Bu.
Sudah, Ibu. Coba dari cerpen yang barusan, kira-kira isinya itu apa? Menceritakan apa cerpen yang barusan? Tentang laki-laki yang mencintai seorang wanita, Bu. Oh, Seorang wanita. Wanitanya ini sudah menikah belum? laki-laki yang mencintai seorang wanita tapi bukan istri, tapi bukan wanita sendirian. Maksudnya apa, Nur? Jadi laki-laki yang mencintai istri orang lain, Bu. Betul tidak ya, Bu? Waduh, iya, ya bisa ya. Yang lain? Yang lain ada tidak jawabannya yang beda atau sama? Ya, Sama, Bu. sama. Oh, iya, Sama, Bu. ya. Nah, di sini ada tidak laki-laki nih, Sarija, suka tidak mencintai pacar orang lain? Suka, Bu. Atau Pajar? Ajar, apa Bu, Pajar? tukang tikung, Bu. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Ini kan di cerpen ini menceritakan laki-laki yang mencintai istri orang. Nah, berhubung kalian itu masih pelajar, jadi jangan sampai kalian itu juga mencintai atau menyukai pacar orang lain gitu ya. Ayu, ada Ayu. Ayu ini apa? Tokohnya ada berapa orang, Yu? Ada 3, Bu. Siapa saja? Boleh dikataskan dulu, Bu. Ya, Nggak terlihat. boleh. Yang mana, Yu? Mana ya? Yang ini. Ya, Carlo. Terus siapa lagi ya? Aduh, tadi itu jadi nggak benar-benar, Bu. Bacanya maaf ya, Bu ya. Tadi kecepatan Ibu ngasih waktunya. Nggak bisa jawab deh. Oh, siapa tuh yang bisa menjawab? Yang bisa jawab siapa? Aku, Bu. Azalea siapa itu, Bu? Apa dia? Azalea itu tokoh bukan, Bu? Bukan, itu nama itu apa namanya? Klop diibaratkan. Nama bunga. Klop, iya gitu. Apa, Nur? Ya, ada berapa orang tokohnya, Nur? Tokohnya tadi, tokoh utamanya ya, Bu ya. Ada dua. Ya, siapa saja? Tadi siapa, Dahlia ya, Bu ya? Siapa? Tidak, di sini itu tidak ada nama ya, hanya yang diceritakannya itu laki-laki dan wanitanya ya, saja perempuan. Ya, Bu. gitu. Ya, betul. Makanya dicari nggak ada, Bu. Iya, Ada ini Azalea. kan kalau dilihat dari sudut pandangnya berarti bukan orang ketiga. Berarti kalau aku itu orang keberapa? Sudut pandang orang Orang pertama. pertama, Bu. Iya, terus sama dia sudut Ketiga, pandang Bu. Ketiga, Bu. Iya, ya gitu. Nah, selanjutnya gimana yang lainnya sudah bisa membaca barusan terus menganalisisnya? Bisa Bisa, tidak yang Bu. lainnya? Sudah Iya. bisa. Sekarang kita lanjut ke materi ya. Sudah muncul anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian nanti setelah pembelajaran
berjalan atau materi disampaikan itu dapat menentukan unsur pembangun cerpen. Terus yang selanjutnya yaitu dapat menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur pembangun cerpen itu ada 4. Yang pertama unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, struktur cerpen, kebahasaan cerpen. Hanya saja kalau yang dianalisis nanti itu cukup 2 saja ya oleh kalian, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ini saja nanti ya yang di LKPD yang kalian analisisnya. Unsur intrinsik cerpen itu yang pertama tema, alur, latar, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Penjelasannya, tema adalah gagasan yang menjalin struktur, isi cerita, tema suatu cerita, segala persoalan, baik itu berupa masalah, kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, cemburuan, dan sebagainya. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang berbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Alur itu ada alur maju, mundur, dan campuran. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Penokohan juga dibagi 3, yaitu ada protagonis, ada antagonis, dan tirtagonis. Selanjutnya latar. Latar meliputi tempat, waktu, budaya yang digunakan dalam suatu cerita pendek. Selanjutnya yaitu amanat. Merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. Amanat dalam cerpen umumnya bersifat tersirat. Nah, ini sudut pandangnya. Sudut pandang juga dibagi 3. Ada orang pertama, dengan sebutan aku, saya, kalau di dalam cerita pendek itu ya. Sudut pandang orang kedua, kamu, Anda. Sudut pandang orang ketiga, kalian atau nama orang gitu ya. Nah, yang terakhir gaya bahasa, unsur intrinsik ini. Dalam cerita, penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau susunan persuasif, serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antar sesama tokoh. Ini unsur ekstrinsik cerpen ya. Garis besarnya ada 2, yaitu bahasa, latar belakang, pengarang. Nah, dispesifikan lagi, yaitu menjadi latar belakang pengarang, latar belakang masyarakat, dan nilai-nilai. Nilai-nilai yang pertama itu moral, religius, budaya, kepahlawanan, sosial, dan politik ya. Kalau moral biasanya berhubungan dengan keagamaan, dengan kepribadian kita. Kalau religius dengan keagamaan gitu ya. Budaya sesuatu yang sudah dari dulu terjadi biasanya ya. Kepahlawanan, sosial, dan politik. Terus yang selanjutnya yaitu nilai dalam cerpen. Yang pertama, untuk kita menentukan nilai dalam cerpen, membaca cerpen dengan seksama. Yang kedua, menganalisis tindakan dan dialog yang dilakukan oleh tokoh. Dan yang terakhir, menyimpulkan. Terus, ini maksudnya kenapa Ibu menitik beratkan nilai cerpen. Jadi yang kalian nanti analisis itu dari unsur ekstrinsik cukup nilainya saja. Jadi kalau yang pengarang sama masyarakatnya itu latar belakang pengarang sama masyarakatnya tidak perlu gitu ya. Jadi fokus ke nilai saja gitu. Soalnya biar waktunya cukup. Yang pertama, membaca cerpen dengan cermat dan teliti. Yang kedua, menganalisis nilai-nilai kehidupan yang mengamati tindakan dan dialog tokoh. Yang ketiga, menyimpulkan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen.
Keempat, menganalisis keterkaitan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen dengan kehidupan masyarakat sekarang. Dan yang terakhir, mempraktikkan nilai-nilai yang didapat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, meskipun untuk pertemuan sekarang yang dianalisis itu hanya unsur intrinsik dan ekstrinsik saja, dan ekstrinsik juga kan spesifik ke nilai saja, tidak dengan latar belakang pengarang dan masyarakat. Tetapi kan kalau materi, struktur dan kaidah kebahasaan itu perlu Ibu sampaikan ya kepada kalian. Struktur penulisan cerpen, yang pertama itu pengenalan situasi cerita. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Yang ketiga, menuju konflik. Yang keempat, puncak konflik atau klimaks. Dan yang terakhir itu penyelesaian ya. Jadi endingnya itu nanti cerpen itu bahagia atau sedih gitu ya. Happy ending atau sad ending. Terus ini yang selanjutnya, unsur kebahasaan cerpen itu ada keterangan waktu, verba aksi, dan dialog. Nah, ini mungkin kalau ini untuk pertemuan selanjutnya ya. Jadi kalian dituntut nanti untuk bisa membuat cerpen dan menyunting. Nah, jangan lupa kalian hari ini itu harus tetap tersenyum, semangat, dan bahagia. Siap? Siap ya. Jadi Siap, jangan, Ibu. pokoknya Ibu itu tidak mau kalian itu berlama-lama sedih gitu ya. Mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang itu Ibu bagi dua kelompok. Yang pertama, kelompoknya itu Fajar, Ayu, Nur, Inggit, Desi, dan Dinda. Nah, kelompok yang kedua, Yanti, Sarija, Retno, Dian ya. Sarija sama Fajar siap? Jadi ketua kelompok ya. Fajarnya lagi ke belakang, Bu. Ya, nanti disampaikan saja ya sama Sarija. Nah, nanti yang dianalisis dari cerpen ini cukup unsur intrinsik dan ekstrinsiknya saja. Tetapi ekstrinsiknya juga hanya nilai saja. Ya. Nah, unsur intrinsik itu meliputi tema, jadi cerpen nanti itu temanya apa, judulnya apa, tokohnya siapa saja, penokohan atau wataknya seperti apa, terus alur ceritanya itu maju, mundur, atau campuran, terus latarnya ada latar apa saja, terus sudut pandangnya apakah itu orang pertama, kedua, atau ketiga, terus amanat yang bisa kita ambil dari cerpen Robohnya Surau Kami apa? Terus gaya bahasanya kalian satu kalimat saja ya. Gaya bahasa mengandung majas apa gitu ya. Tidak mesti semuanya. Terus kalau yang unsur ekstrinsiknya ini kalau seandainya tidak ada semua, tidak apa-apa, tidak dicantumkan semuanya juga kutipannya. Kalau seandainya ada semua juga itu lebih bagus ya. Ibu beri waktu kalian untuk mengerjakan kurang lebih 15 menit, soalnya ini nanti harus dipresentasikan masing-masing kelompok, terus nanti dilanjut dengan tugas mandiri. Jadi mudah-mudahan kalian bisa memanage waktu dengan baik. Bagaimana anak-anak, bisa dimengerti? Baik, Bu. Bu, mau tanya Bu, Ya, Bu. Iya, apa? Betul, Bu. berarti mengerjakannya itu satu lembar kertas saja ya Bu ya, per kelompok Iya, atau cukup, masing-masing Bu. nulis? Kalau seandainya yang dikumpulkan ke Ibu satu, tapi untuk pegangan kalian masing-masing nulis gitu ya, Desi.
Boleh difoto aja nggak, Bu? Nggak Banyak, Bu. boleh. Nanti kalau seandainya dipoto kan takutnya kehapus ya. Tapi yang sekarang itu yang mesti diselesaikan boleh 1 lembar yang dikumpulkan nanti ke ibu. Kalau kalian bolehlah menyusul kalau seandainya tidak beres sekarang gitu. Apa, saya? Kalau yang lainnya gitu bisa dipahami deh sih. Bisa, Bu. Bu, bisa, Ya, Bu. Bu. Ya, boleh mulai dikerjakan ya anak-anak. Bagaimana kelompok 1 sudah selesai belum? Belum, Bu. Kami masih menganalisis. Oh iya. Kalau kelompok 2, Sebentar, Bu. Ini dari Bentar tadi lagi, Bu. jawabannya salah-salah terus nih, Bu. iya silahkan.
Waktu mengerjakan 2 menit lagi ya, anak-anak. Bu, nggak bisa ditambahin, Bu. Bentar lagi, Bu. Dikit lagi aja, Bu. Ya, bolehlah 5 menit lagi ya. Saya keluar dulu ya, Bu. Baik, anak-anak. Presentasi ya. Sarija, Sarija ada? Kemana nih Sarija ya? Sarija ada tidak? Suaranya belum ada. Ada, Bu. Selalu hadir, Bu. Ya, coba presentasi, tapi nanti dibagi-bagi sama anggota kelompoknya ya. Oke, siap, siap, Bu. Apa itu? Unsur intrinsik dulu. Unsur intrinsiknya apa saja? Temanya apa tuh? Temanya nanti, Bu. Atau ke Retno dulu? Boleh, Retno? Ibu. Iya, Iya, Ibu. temanya apa itu? Cerpen yang robohnya surau kami itu. Temanya hubungan manusia dengan Tuhannya, Bu. Ya, kalau seandainya tokohnya, itu ada berapa orang tokohnya? Ada 6 dan Tuhan 1, jadi 7. Oh iya, kalau seandainya presentasi tidak mesti ibu tanya ya, langsung saja kalian Oh, dibacakan ya, hanya saja iya. dibagi-bagi saja ya. Mungkin kalau Retno itu membacakan tema, tokoh dan penokohan. Silakan bacakan, nak. Tokoh dan penokohan. Oh, saya ini ya, presentasinya ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan unsur intrinsik tokoh dan penokohan dari cerpen Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Tokoh yang pertama yaitu kakek. Penokohannya rajin beribadah, baik hati, ikhlas, tapi ketika penyesalan dan ketakutan datang,
si kakek ini berpikiran pendek. Dia melakukan bunuh diri ya Bu ya. Iya. Lalu tokoh yang kedua itu ada Ajo. Ya, yang kedua ada Ajo Sidi. Karakternya jahil, tukang bohong, tapi ramah gitu. Di balik kebohongannya dia tuh ada makna yang tersirat. Lalu yang ketiga ada tokoh aku, karakternya baik, dermawan, perhatian, dan tokoh aku ini sebagai perantara tokoh yang lainnya. Tokoh selanjutnya yaitu Haji Saleh, karakternya rajin beribadah, mengabdikan diri hanya untuk Tuhan, tapi terlalu membanggakan tindakannya hingga gelap mata dan lainnya. Berani menentang, dan Haji Saleh ini lebih mementingkan urusan dunianya dibandingkan dengan lebih mementingkan urusan akhiratnya dibandingkan dengan urusan dunianya, sampai lupa anak dan istrinya. Lalu istri aku karakternya baik, istri Ajo Sidi penurut, bisa dipercaya, menyampaikan amanat, dan baik. Seperti yang kita tahu bahwa tokoh yang terakhir ini adalah Tuhan, pasti maha baik. Itu saja presentasi dari saya mengenai unsur intrinsik tokoh dan penokohan dari cerpen Robohnya Surau Kami. Ya, bagus. Bergiliran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu, kelompok saya belum maju Bu tadi Bu. Ya, Sarija kan masih satu kelompok dengan Retno. Jadi maksudnya iya. presentasinya itu dibagi-bagi. Barusan Retno kan presentasi tentang tema tokoh dan penokohan. Berarti sekarang Sarija latar ya. Oh. Saya unsur ekstrik saja Bu ya. Ekstrik saja ya. Nah, ini juga belum, intrinsik juga belum Sarija. Oh, belum. Selesai. Iya. Tadi baru nyampe di ini tokoh dan penokohan Sarija. Ya. Lanjut ke latar. Oke, berarti saya tinggal Jawab. Latar yang latar belum. ya. Ya. Latarnya ada 3 Bu. Yang pertama ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempatnya yaitu kampungku, Suro Tua, kemudian di akhirat, di neraka, dan di dunia. Ya, latar terus waktunya beberapa tahun yang lalu, sekali 6 bulan, setahun, di malam hari, sepanjang hari, dan subuh. Kemudian suasananya yaitu mengesankan, muram, kehangatan, panas, menggeletar, mengerikan, dan hampa. Itu Bu yang latar, 3 latar itu Bu. Bu Guru, maaf izin masuk. oh iya, tadi kemana Bian? Tidak bilang dulu Maaf ke Bu, Ibu. saya sakit perut. Oh iya. Tadi buru-buru ya. Bu. Maaf ya Bu, izin Iya. ikut belajar ya Bu. Iya, tidak Terima apa-apa. kasih. Sekarang lanjut Yanti. Yanti itunya apa, alur, sudut pandang sama gaya bahasanya, Yanti. Ya, baik Bu. Melanjutkan ya, tadi saya disuruh apa? Latar ya, Bu. Sudah latar sama Sarija. Yanti Latar sudah latar. alur, sudut iya. pandang sama gaya bahasa. Ya, baiklah Bu. Ini hasil menganalisis cerpen Robohnya Surau Kami.
alur yang terdapat dalam cerpen tersebut alur campuran. Sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang pertama, pelaku utama ya, tokoh si aku itu. Nah, selanjutnya gaya bahasa. Gaya bahasa di dalam cerpen ini, pengarang benar-benar memanfaatkan pemilihan kata dan penggunaan majas sehingga sedikit sulit dipahami, namun menarik untuk dibaca. Nah, selanjutnya amanat yang terkandung dalam cerpen Robohnya Surau Kami yaitu menggambarkan pada kita tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, yang pada faktanya keadaan beberapa orang di sekitar kita. Kebanyakan dari mereka hanya berpikir mengenai Tuhan, beribadah, dan sebagainya, tanpa ingin bekerja atau apapun untuk memperoleh harta dunia yang pada dasarnya untuk menyejahterakan kehidupan generasi mereka. Cerpen ini juga memberitahu kita bahwa kehidupan di dunia harus dengan masalah ibadah pada Tuhan, sehingga saat kita beribadah tak juga melaratkan keturunan kita. Jadi kesimpulannya amanat yang dapat kita ambil itu kita harus hidup seimbang ya antara beribadah dengan Tuhan dan juga kewajiban kita di dunia. Ya khususnya tidak boleh memiskinkan atau menyengsarakan keturunan kita ya. Jadi harus seimbang antara hubungan kita dengan manusia dan juga hubungan kita dengan Tuhannya. Mungkin itu Ibu. Iya, terima kasih. Bagus ya untuk kelompok ini. Jawabannya sudah 90% benar ya. Terus kalau seandainya unsur ekstrinsiknya sudah belum kelompok ini? Aku kelompok berapa, Bu? Nur itu tadi kelompok 1. Mau kelompok Satu 1. kelompoknya sama Fajar, Inggit, Desi, Dinda. Kelompok 2 unsur ekstrinsiknya sudah belum? Sudah, Bu. Kalau belum, Bu. coba Dinda. Dinda, unsur ekstrinsik, Dinda. Apa saja? Nur nanti ya, Nur. Kelompok 1, Nur. Kelompok berapa ya, Bu? Bu. Kelompok 1. Iya. Dinda, Dinda. Iya. Yang ekstrinsiknya ya. Nilai sosial. Ada nilai sosial, nilai moral, nilai agama, nilai pendidikan, dan nilai budaya. Nilai sosialnya, kita harus saling membantu jika orang lain dalam kesusahan seperti dalam cerpen tersebut. Karena pada hakikatnya kita adalah makhluk sosial. Lalu nilai moralnya, kita sebagai sesama manusia hendaknya jangan saling mengejek atau menghina orang lain, tetapi harus saling menghormati. Nilai agamanya, kita harus selalu melakukan kehendak Allah dan jangan melakukan hal yang dilarang oleh Allah seperti bunuh diri, mencemooh, dan berbohong. Terus nilai pendidikan, kita tidak boleh putus asa dalam menghadapi kesulitan, tetapi harus selalu berusaha dengan sekuat tenaga dan selalu berdoa. Yang terakhir, nilai budaya, kita harus menjalankan segala perintah Tuhan dan memegang teguh nilai-nilai dalam masyarakat. Itu, Bu. Ya, terima kasih. Nah, ini itu kan tadi kelompok 2 sudah tampil ya, menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kalau kelompok 1 jawabannya sama atau ada yang beda? Inggit, Nur, Ayu, sama persis atau ada perbedaan? Berbeda, Bu. Apa yang bedanya?
Kalau menurut Di kelompok kami itu hanya ada nilai keagamaan dan nilai sosial saja. Bagaimana itu, Bu? Apakah benar, Bu? Apa kutipan? Contoh kutipannya sama tidak, Ayu? Atau beda? Hampir sama, Bu, sama kelompok 1. Kalau nilai agama yang kami temukan, yaitu kita harus melakukan dan taat beribadah kepada Tuhan. Kemudian nilai sosialnya kita harus saling membantu jika orang lain dalam kesusahan. Begitu, Bu, yang kami temukan. Iya, berarti itu yang bedanya ya. Kalau yang lainnya itu sama mungkin ya. Jawabannya sama. Unsur intrinsiknya sama, Ayu? Sama, Bu, kalau Sama, unsur Bu. intrinsik. Ya, kalau begitu dapat Ibu simpulkan. Jadi, untuk jawaban yang tugas kelompok itu harusnya yang seperti kelompok 2, Ayu. Jadi lebih lengkap gitu Ya, ya. kita salah. Tuh kan teman-teman, kataku juga apa? Tadi teh itu, teh bener ada nilai budayanya. Kamu sih Sarija nggak ikut ngerjain. Ih, kamu Maaf, ya. Ayu, maaf. Aku nggak Apanya ngerti. tadi Apa ya, sakit Bu? Namanya perut. belajar, Bu. Iya, Aku nggak ngerti, Bu. bukan salah ya. Itu hanya saja ada yang kurang sedikit ya. Tidak apa-apa, namanya juga belajar ya. Apa, Desi? Yang mananya yang masih tidak mengerti, Desi? Yang tadi nilai budaya, Bu, makanya kelompok kita teh disebutkannya cuma nilai agama aja, soalnya masih bingung. Oh iya, tapi kan tadi kelompok 2 sudah menyebutkan ya. Jadi sekarang sudah ada gambaran ya, Bu ya. Iya, Desi ya. iya sudah Ibu, terima kasih Bu. Iya, seperti itu. Nah, berhubung barusan sudah kalian itu bekerja kelompok, diskusi, ya itu kan maksudnya nilai ke kelompok. Nah, sekarang Ibu ingin mengetahui kemampuan kalian masing-masing gitu ya. Jadi jangan takutnya barusan itu meskipun tugasnya selesai tapi takutnya yang mengerjakannya hanya beberapa orang, yang bisanya hanya beberapa orang gitu ya. Jadi untuk memastikan bahwa kalian itu sudah paham atau belumnya, jadi ada tugas mandiri ya. Ibu beri waktu 10 menit. Cukup 10 menit anak-anak? Cukup, Bu. Sebentar, Bu. Ini, Bu, yang di Lihat bagian soalnya terakhir dulu. pede, Bu. Bu, soalnya jangan banyak-banyak Bu. Kalau soalnya sama, hanya saja cerpennya yang berbeda ya. Kalian bisa melihat dari internet ya. Cerpennya itu berjudul Wanita Berwajah Penyok. Ini tautannya nih. Ya, ini tautannya. Jadi kalian bisa membaca cerpennya dulu. Kalau untuk yang menganalisisnya sama, unsur intrinsik dan ekstrinsik tadi ya. Unsur intrinsiknya tema, tokoh, penokohan, alur, sudut pandang, amanat, gaya bahasa, dan yang ekstrinsiknya cukup nilainya saja ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, Bisa, silakan Bu. mengerjakan ya. Berapa Waktunya menit tadi, Bu? Waktunya berapa menit, Bu? Tadi, Bu? 10 menit anak-anak. Ya. Kalau nggak selesai buat PR ya, Bu. Tidak boleh, Inggit ya, harus bisa sekarang ya. Iya, Bu. Judul cerpennya serem ya. Iya, makanya coba kalian baca, pasti ceritanya menarik. penasaran ya? Ayo baca dulu. Ayo teman-teman kita baca yuk. Iya, sok semangat ya. Kamu cari latarnya, ayo.
Iya, biar Kamu cepat. ini mah tugas mandiri, kamu mah Ini sendiri-sendiri, tugas Bu. mandiri ya. makanya kerjain sendiri. Kalau tugas teh kamu mah udah nyontek terus. Jadi nggak bisa-bisa. atuh. Sekali-kali atuh. Nur, tidak Bagi boleh. tugas Udah ya. berkali-kali Ya, tolong Ibu ya udah sengaja berkali-kali. memberi tugas mandiri Udah itu aku mau baca dulu biar cerpennya. tahu kalian itu bisa, tidak semuanya gitu ya. Ya, Bu, tunggu ya, Bu. Tugas aku ya, Bu. Iya, itu tunggu. Ibu, Itu itu judulnya Fajarnya nggak mau wanita. ngerjain, Bu. Aduh, Pajar mana Pajar? Judulnya serem ya. Nggak mau ngerjain Iya, emang. katanya, Bu. Pajar, Ibu, lagi saya ke ngapain, belakang dulu Pajar? ya, Bu. Iya, boleh, boleh. Wanita berwajah penyok. Jadi ingat aku tadi pagi bawa roti, lupa penyok, rotinya kedudukan. Bisa dibuat cerpen, Bu. Bisa ya? Tadi dibagi di kelas, ada yang lapar. Udah ini jangan ngobrol terus teman-teman biar cepet selesai. Kita teh mau pulang ini Aku teh. mau udah sedikit Ya, iya. lagi. Udah tinggal ekstrinsiknya. Rotiku penyok ya, Bu. Wajah apa? Wanita berwajah penyok ya. Aku penasaran searching dulu. Kamu baru searching dari tadi udah disuruh kerjain. Gimana sih? 10 menit loh waktunya. Oh ya, Ini, scroll terus ini IG mantan, tolong jangan scroll terus IG mantan. Tuh kan, pulpen hilang kan, pulpen hilang nih. Siapa nih? Biasaan nih. Aduh, anak-anakku yang soleh-solehah ya. Jangan banyak ngobrol. Ya maaf, Bu. Bu, yang sudah dikumpulkan? Iya, dikumpulkan saja biar cepat pulang, anak-anak. Bu, saya sudah. Saya Ya, kumpulkan ya. boleh. Ya, tapi jangan langsung pulang ya. Ya, Bu, enggak tuh, Bu. Ayo nitip dong, malas ke depannya. Kamu merebahan. Ya udah sini. Makasih. Ayo bantuin atuh, ini aku belum selesai. Yang mana? Bu, Pajar aja, kayak Pajar. Ih, Pajar apa lagi? tuh aku mah lagi marahan sama Pajar. Ibu, maaf. Korban Pajar ya? Jangan dimaafin, Bu. Dia nggak mau ngerjain tuh. Dia nggak mau ngerjain tugas kelompok, Bu. Kesel kan, Bu. Enggak, Bu, saya habis dipanggil pimpinan OSIS. Kan saya ketua OSIS. Kenapa tidak bilang dulu Dispen. sama ibu? OSIS aja sombong. Dispen ya? Sombong. Harusnya kalau mau keluar itu bilang dulu, Pajar. Ya, Bu, maaf, Bu. Tadi buru-buru. Ya Bu. cepat waktunya itu ngerjain tugas waktunya 3 menit lagi. Oh ya, Bu. Saya langsung masuk ke kelompok, Bu. Bukan tugas Sama ya, kelompok. Mandi. Sudah selesai. Itu kan. Sudah selesai presentasi. Kamu nih kayak aku Ini yang mandiri. Lola. Makanya Gara jangan jadi ketua OSIS. Ketua DKM aja. Nanti keluar-keluar kelas terus. Kalau jadi ketua OSIS tuh udah mending turun aja. Saya dipilihnya pakai gambreng, Bu, soalnya, Bu. Ibu, saya sudah selesai. Iya, boleh dikumpulkan, Nak, Desi. Dua menit lagi waktunya bagi yang belum ya. Ini 5 orang lagi belum nih. Bu, saya sudah. Ya, yang sudah dikumpulkan. Bu Sarija lihat keluar jendela terus, Bu. Iya, ini belum mengumpulkan, Sarija.
Cepat nih, 3 orang lagi yang belum mengumpulkan. Sebentar lagi, Bu. Sarija, Sebentar lagi, Bu. Fajar nih. Laki-laki itu harusnya semangat ya, jangan kalah sama perempuan. Ini juga sebentar lagi selesai kok, Bu. Tenang saja, Bu. Pacarnya udah nungguin di luar soalnya, Ya Bu. tuh, jadi lihatnya jendela terus. Kelas berapa itu? Pacar itu, Sarija, teman dekatnya? Kelas sebelah, Bu. Kelas 11 hari itu udah lama naksirnya sama anak IPS. Beda sekolah, Bu. Jangan bilang. Pacarnya udah lulus. Oh, Fajar tuh, Bu. Fajar tuh, Bu. Iya, kalau Fajar mah biasa itu menyukai cewek orang biasanya mah. Ya. Kayak cerpen tadi dong, Bu. Kayak Iya. cerpen tadi, Bu. Iya, kan kata Bukan Reto seperti itu tadi. Iya. Saya mah siapa aja, Bu. Bu Guru juga nggak apa-apa. Sadis. Fajar, kalau bercandanya jangan Sudah selesai, Bu. berlebihan, Dikumpulkan ya. di mana, Bu? Iya. Sudah selesai nih, Bu. Kumpulkan ya. Tinggal 1 orang lagi, Fajar, cepat Fajar. Fajar Fajar kebanyakan sudah, ngegombal, boleh pulang, Bu, ya? Bu. Dia lagi, Bu. Jadi kita mau pulang atulah. Yang sudah boleh pulang ya, Bu? Jangan, kita harus berdoa bersama-sama dulu biar diberi keselamatan ya. Sarija Itu piket, Fajarnya Bu. lama, nanti nunggu Fajar lama pulangnya, Bu. Bu, Sarija mau kabur piket itu, Bu. Iya, jangan ya. Rija harus bertanggung jawab, harus disiplin ya. Bentar lagi katanya Fajar 2 nomor lagi. Ya. 2 nomor lagi, Bu. Iya, Bu. Sudah, Bu. Iya, kumpulkan Fajar. Siap, Bu. Baik anak-anak, berhubung semuanya sudah mengumpulkan tugas mandiri, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Jadi unsur intrinsik itu terdiri dari judul, tema, tokoh, penokohan, sudut pandang, latar, amanat, dan gaya bahasa. Sedangkan unsur ekstrinsik cerpen itu ada latar belakang pengarang, ada latar belakang masyarakat, dan nilai-nilai. Hanya saja yang tadi kalian analisis di unsur ekstrinsiknya lebih ditekankan kepada nilai-nilai gitu ya. Untuk pembelajaran minggu depan, kalian itu harus bisa menulis cerpen ya. Jadi siapkan dari sekarang imajinasinya gitu ya, biar nanti di dalam pembelajaran selanjutnya kalian bisa menulis cerpen dengan mudah gitu ya. Ibu sarankan kalian itu nanti menulis cerpennya berdasarkan pengalaman pribadi saja gitu ya, Desi ya, biar lebih mudah dirangkainya. Baik, Bu. Iya, tapi bukan PR, jadi nanti dikerjakannya di sekolah saat pembelajaran. Hanya saja Ibu memberitahukan biar kalian itu lebih mempersiapkan ya. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup anak-anak? Sudah cukup, Ibu. Cukup, Ibu. Iya, baik. Coba Fajar pimpin doa sebelum pulang ya. Baik, Bu. Kawan-kawan, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk keselamatan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati pulangnya anak-anak. Terima kasih, Ibu. Ibu Terima juga kasih, hati-hati. Ibu. Hati-hati ya, Ibu. Sehat-sehat, jangan kangen sama aku. Aduh, itu nih lucu. Ibu keluar duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.